dipersembahkan oleh. Baik, kita lanjutkan perbincangan pemirsa masih dengan Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad. Pak Fadel, tadi kalau saya tanya ini itu, Pak Fadel tahu kegiatannya ada. Jadi produktivitas MPR di masa pandemi ini sepertinya tidak berkurang. Tapi anggarannya dikurangin sampai 27 miliar. Kalau saya tidak salah, itu dikoreksi Pak Fadel kalau saya salah. Ini pengaruhnya seberapa signifikan Pak Fadel? Ya, kami dapat mengerti setelah diskusi dengan Ibu Menteri Keuangan, karena digunakan akumulasi dari semua instansi untuk kepentingan mengatasi COVID-19. Jadi kita pun juga mengurangi kegiatan-kegiatan. Di samping itu kami juga terbatas. Kita kan punya tugas utama 4 pilar. Di samping tugas-tugas yang lain, menyerap aspirasi masyarakat, ada dialog, kita buat seminar, tapi juga ada 4 pilar. Itu pun kita ke daerah-daerah terbatas. Terpaksa kita sebagian besar menggunakan video conference. Jadi misalnya saya bikin acara di Gorontalo atau acara baru-baru 2 hari yang lalu di Labuan Bajo. Saya kirimkan orang ke sana. Saya dari Jakarta video conference membuka, menjelaskan acara tersebut. Jadi terbatas. Padahal harusnya kami ketemu mereka, kita langsung menyerap aspirasi yang berkembang. Tapi ya terbatas, terpaksa. Jadi anggaran dikurangi buat kita ya tidak apa-apalah. Jadi menyesuaikan saja gitu ya? Menyesuaikan saja dengan mengharapkan kita bisa segera mengatasi COVID-19. Oke, dan untuk sosialisasi 4 pilar ini, Pak Fadel, bagaimana MPR menyesuaikan dengan keadaan sekarang begitu ya? Kan kalau sekarang diibaratkan sosialisasinya lebih akrab dengan generasi milenial misalnya. Orang menganggap, jangan sampai orang menganggap bahwa MPR ini isinya bapak-bapak, kemudian ini nggak milenial banget nih. Nah gimana nih dari MPR sendiri menjawab tantangan perkembangan zaman ini? Ya, kami berusaha untuk mengundang anak-anak muda. Saya baru-baru ini di Labuan Bajo itu hampir semua, karena penyelenggaranya DPD juga, hampir seluruh peserta anak-anak muda. Kemudian saya buat juga di Sukabumi, itu malah yang hadir orang-orang di pesantren. Saudara Bambang Susatyo juga malah bikin di kelompok mobil, hobi ini, hobi itu. Di basis komunitas ya? Iya, tujuannya semua adalah agar supaya 4 pilar, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan kita ingin agar kita ini tetap utuh dengan NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika, meskipun asal dari Jakarta, Gorontalo, Aceh, Papua, tetap menyatu dalam satu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi 4 pilar ini ya terus menjadi salah satu tujuan agar menjaga, mempererat bangsa kita. Ini yang paling menarik juga sekarang adalah bagaimana generasi muda pada khususnya Pak Fadel memaknai Pancasila. Tidak sekedar dihafal, ini kan 5 sila itu, tapi juga bagaimana bisa mereka implementasikan di kehidupan mereka begitu. Anda melihat Pak Fadel sampai dengan saat ini bagaimana sih masyarakat Indonesia terutama generasi muda ini memaknai Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari? Dari survei yang kami buat, dari beberapa data yang ada, ternyata memang pemahaman Pancasila itu ada, tetapi implementasi di generasi muda itu masih kurang. Jadi budaya, kan Pancasila adalah ideologi kita. Kita harapkan kalau itu ideologi, maka budaya anak-anak muda itu juga harus menyatu ke arah ideologi tadi. Nah ini masih kurang. Ini masih kurang. Kami perlu diskusikan lagi supaya kalau bisa tahun depan itu bagaimana membudayakan pemahaman Pancasila di generasi muda.
Kalau ini ada, maka menurut saya kita akan memasuki sebuah era yang sangat bagus. Contohnya misalnya Jepang lah, saya ambil Jepang ya. Orang Jepang itu tidak seperti kita mayoritas beragama Islam. Tetapi budaya mereka, tata kehidupan mereka itu sangat Islami gitu. Sangat menghargai orang, sangat berkomunikasi. Jadi budaya Pancasila ini yang belum dimiliki oleh generasi muda. Sehingga kalau saya ditanya, tantangan terbesar kita adalah bagaimana ideologi Pancasila bisa menjadi budaya di kalangan generasi muda. Akhir-akhir ini kan ada demonstrasi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, rancangan Undang-Undang Cipta Omnibus Kerja, Law ya. Omnibus Law. Nah, kita sepakat bahwa demonstrasi, unjuk rasa merupakan bagian dari demokrasi begitu. Tapi kan yang dikhawatirkan tadi ada penyusup begitu, ada yang punya agenda lain. Nah, mungkin Anda bisa memberikan tanggapan ini, sekaligus juga mungkin Pak Fadel bisa memberikan himbauan gitu kepada masyarakat, terutama di tengah pandemi ini, bahwa kalau kita bisa melalui ini dengan persatuan gitu, dengan kesamaan persepsi, ya kita akan happy ending lah. Ibaratnya seperti itu Pak Fadel. Bagaimana untuk mengurangi disparitas yang ada seperti saat ini? Ya, saya kira kemarin itu demo yang luar biasa banyaknya. Karena undang-undang Omnibus Law itu belum dipahami oleh masyarakat secara luas. Karena undang-undang yang demikian banyak, lebih 70 undang-undang disatukan, diambil inti-intinya. Padahal undang-undang ini bagus. Undang-undang ini menurut saya, Omnibus Law ini adalah the entrepreneurial law. Jadi spirit entrepreneur ada di dalamnya. Dan spirit kewirausahaan ada di dalamnya. Jadi ini belum sempat dipahami oleh rakyat, tapi sudah dilihat terus buat berita-berita yang negatif, akibatnya seperti ini. Jadi penggunaan media massa juga kurang, penjelasan di media sosial juga kurang, terlalu terburu-buru sampai ke sana lah. Oke. Himbauan dari Pak Fadil sendiri untuk? Himbauan dari saya ada 3. Yang pertama adalah kita harus betul-betul kalau bicara mengenai Omnibus Law ini harus terus dimasyarakatkan. Dijelaskan, gunakan media massa, berita satu misalnya, harus menjelaskan, ada forum khusus, dan dibuat agak detail. Yang kedua, aturan pelaksanaannya harus segera dibuat, sehingga cepat ada di masyarakat. Kalau tidak, nanti dampak negatifnya akan muncul. Yang ketiga adalah kita harus memberikan contoh kepada mereka. Ini dengan Omnibus Law ini dulu, ini sekarang lebih baik. Nah, ini saya kira harus segera. Termasuk dengan law enforcement-nya ya? Yes. Kemudian pada akhirnya law enforcement harus dilaksanakan. Pak Fadil, terima kasih atas kebersamaannya bersama kami. Ini banyak sekali hasanah-hasanah yang sudah disampaikan oleh Pak Fadil. Tetap jaga kesehatan Pak Fadil. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, dan sampai jumpa di program 30 Minutes berikutnya. Saya Cikal Mutazam. Sampai dipersembahkan oleh